kita belajar satu bagian firman Tuhan tentang hal kekhawatiran. Mari Bapak Ibu kita sama-sama buka Alkitab firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6. Saya ingin kita baca ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Hal kekhawatiran, Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, wabah ini telah menjadi ancaman yang sangat besar bagi setiap kita. Tidak hanya karena akibatnya mematikan Bapak Ibu, tetapi juga karena wabah ini telah melumpuhkan hampir seluruh sendi-sendi perekonomian dunia kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, imbas dari wabah COVID-19 ini begitu meluas sampai pada dasar atau inti kehidupan kita manusia. Tidak heran Bapak Ibu kalau wabah ini menjadi momok ketakutan atau kekhawatiran terbesar bagi setiap kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, meskipun demikian, Alkitab mengajar kita, bahkan Bapak Ibu menuntut setiap kita untuk tidak takut atau khawatir. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa? Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada kita sore hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita tidak boleh khawatir adalah karena, lanjut lagi slide-nya ini ya. Karena kekhawatiran itu Bapak Ibu mengalihkan fokus kita dari Allah, hal yang jauh lebih utama. Saudara-saudara, di ayat 25 tadi bacaan kita ya, Yesus itu berkata demikian, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah engkau khawatir pula akan hidupmu, akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Atau dengan kata lain Bapak Ibu, bahwa alasan Yesus di sini ya melarang kita untuk khawatir itu adalah karena ada hal Bapak Ibu yang jauh lebih besar. Ada hal yang jauh lebih penting daripada sekedar memikirkan soal makan, minum, dan pakaian. Yaitu Bapak Ibu, kehidupan itu sendiri. Saudara, ada hal yang jauh lebih penting daripada makan, minum, pakaian Bapak Ibu, yaitu kehidupan kita sendiri. Saudara-saudara, menarik sekali kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kata hidup di dalam ayat ini itu ditulis dengan kata psyche. Psyche adalah bahasa Yunani Bapak Ibu yang artinya adalah jiwa. Jadi Bapak Ibu, menurut Yesus di sini ya, jiwa kita yang ada di dalam itu, jiwa kita yang kekal itu Bapak Ibu, adalah hal yang jauh lebih penting, adalah hal yang jauh lebih utama, yang seharusnya menjadi fokus atau perhatian utama kita di dalam pemikiran atau di dalam seluruh kehidupan kita. Bukan yang lain Bapak Ibu Saudara. Saudara, seorang teolog bernama John Piper, lanjut lagi slide-nya, itu berkata begini Bapak Ibu dalam tulisannya ya. Kehidupan itu tidak diberikan terutama untuk kenikmatan fisik, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar lagi, yaitu kenikmatan akan Allah. Kehidupan tidak diberikan terutama untuk mendapat perkenanan manusia Bapak Ibu. Dalam hal ini terkait dengan pujian manusia ya. Jika kita mempunyai pakaian yang bagus, yang indah, melainkan Bapak Ibu untuk sesuatu yang jauh lebih besar lagi, yaitu perkenanan daripada Allah. Bahkan saudara, kehidupan tidak diberikan terutama untuk memperpanjang hidup atau usia kita di dunia, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar lagi, yaitu kehidupan kekal dengan Allah di masa yang akan datang. Jadi saudara ya, karena hidup kita itu jauh lebih besar, karena hidup kita itu jauh lebih kekal, maka Bapak Ibu Saudara, sudah seharusnya kita itu tidak boleh lagi hanya fokus atau hanya memikirkan hal-hal yang sementara, yang sifatnya hanya sekedar demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, kebutuhan-kebutuhan jasmani kita sehari-hari Bapak Ibu. Makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran atau fokus akan hal-hal fisik atau hal-hal jasmani saja Bapak Ibu Saudara, itu akan mengalihkan atau membuat kita tidak akan mampu melihat kebesaran hidup atau jiwa kita yang kekal itu Bapak Ibu, yang jauh sebenarnya lebih utama, yang jauh sebenarnya lebih penting dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, saya juga mengutip tulisan dari Pendeta Yakub Trihandoko Bapak Ibu. Dia berkata demikian dalam tulisannya. Manusia makan supaya dapat bertahan hidup. Jadi bukan hidup untuk makan. Manusia berpakaian untuk menutupi tubuhnya. Jadi bukan tubuh untuk pakaian. Jangan dibalik Bapak Ibu ya. Atau dengan kata lain Bapak Ibu, bahwa makanan, minuman, pakaian, rumah, atau tempat tinggal kita, atau harta benda kita yang lain Bapak Ibu di dunia ini, semuanya itu sebenarnya hanyalah merupakan sarana atau penunjang untuk
kehidupan kita itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita masih ingat ya, ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Saudara, sekalipun Yesus itu lapar dan haus, tetapi semua itu Bapak Ibu tidak mengalihkan perhatian atau pemikiran atau fokus utama Yesus daripada kehendak Allah Bapaknya. Dan hasilnya Bapak Ibu kita semua tentu tahu ya, Yesus tetap dapat bertahan dan hidup. Jauh berbeda Bapak Ibu ya. Di slide saya kasih versus ya. Jauh berbeda dengan orang kaya ini Bapak Ibu. Ketika orang kaya ini merasa sudah cukup banyak mengumpulkan harta kekayaannya Bapak Ibu, untuk dia pakai menikmati kehidupannya, Yesus itu berkata kepada orang kaya ini, "Hai engkau orang kaya yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu atau hidupmu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Atau dengan kata lain Bapak Ibu ya, perkataan Yesus kepada orang kaya yang bodoh di sini itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa Bapak Ibu, makan, minum, pakaian, dan harta benda kita yang lain Bapak Ibu, itu tidak akan ada artinya, itu tidak akan ada gunanya lagi Bapak Ibu ketika kita mati. Karena itu saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus melarang kita untuk hidup hanya sekedar memikirkan hal-hal fisik atau jasmani kita saja. Dan saudara, menurut saya, jika yang kekal ya, jika yang paling utama, jika yang paling esensi itu, yaitu jiwa kita yang di dalam Bapak Ibu, Allah sudah berikan kepada kita, maka saudara-saudara, hal-hal lain di luar itu yang sifatnya hanya sementara Bapak Ibu, tidak mungkin Allah itu tidak berikan bagi kita. Hal yang kedua Bapak Ibu saudara, mengapa kita tidak boleh khawatir adalah ini ya, karena Tuhan itu pasti Bapak Ibu memelihara hidup setiap kita. Saudara-saudara, untuk meyakinkan para pendengarnya di sini ya, supaya para pendengar ketika Yesus mengajar itu betul-betul tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Selanjutnya, Yesus di sini memberikan gambaran ya tentang burung-burung di udara untuk membandingkan bagaimana pemeliharaan Allah terhadap burung-burung tersebut dengan pemeliharaan Allah terhadap manusia. Saudara, di dalam ayat yang ke-26 tadi Yesus berkata ya, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Atau Bapak Ibu dengan kata lain bahwa menurut Yesus saudara, jika burung-burung di udara itu ya, yang hidupnya, yang jiwanya tidak jauh lebih berharga, namun tetap dipelihara, bahkan diberi makan oleh Allah, maka terlebih lagi kita manusia Bapak Ibu, yang hidupnya, yang jiwanya kekal, jauh tentu lebih berharga, jauh tentu lebih bernilai. Maka tidak mungkin saudara-saudara, Allah itu tidak akan pelihara kehidupan kita. Saudara-saudara, saya ingat ya, hari Jumat kemarin, sekarang hari Minggu, berarti 2 hari yang lalu, di kelompok kecil Bapak Ibu, kelompok kecil yang saya pimpin,
saudara-saudara. Seorang ibu itu bercerita pengalaman hidupnya begini. 21 tahun yang lalu suaminya meninggal. Dan saudara, waktu suaminya meninggal, dia memiliki 3 orang anak yang semuanya masih kecil-kecil. Kalau saya tidak salah Bapak Ibu, yang paling besar pada waktu itu, ibu itu cerita ya, baru berusia 8 tahun. Saudara-saudara, di dalam kelompok kecil kami, ibu itu berkata, saya betul-betul tidak tahu bagaimana saya akan hidup dengan 3 orang anak. Dan saudara, ibu itu juga katakan bahwa selama suaminya meninggal, dia itu bekerja, dia itu berusaha hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari saja. Makan gitu ya, minum. Hal-hal lain Bapak Ibu seperti uang sekolah anak, ibu itu berkata, dia gak punya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ajaib sekali ya, anak-anaknya, 3 anak-anaknya semuanya bisa tetap sekolah, bahkan 3-tiganya itu lulus kuliah. Saudara, saya ingat ibu itu cerita ya, anak bungsunya. Waktu anak bungsunya tamat SMA, anak itu ingin kuliah, lalu mamanya katakan, mama gak akan mampu bayar uang kuliahnya. Saudara, ibu itu berkata, anaknya itu, anak bungsunya itu menangis, sedih gitu Bapak Ibu ya, dia gak bisa kuliah sama seperti kakak-kakaknya. Apa daya Bapak Ibu, mamanya gak ada dana sama sekali. Singkat cerita Bapak Ibu, beberapa hari kemudian ada seorang guru dari SMA di mana anak itu sekolah, datang mengunjungi mereka di rumah. Dan gurunya ini menawarkan Bapak Ibu supaya anak itu bisa melanjutkan kuliah dengan beasiswa Bapak Ibu. Saudara-saudara, sampai hari ini tadi saya katakan bahwa tahun ini, 2 hari yang lalu dia cerita, tahun ini adalah tahun yang ke-21 tahun suaminya meninggal. Dan ajaib Bapak Ibu, meskipun pada 21 tahun yang lalu itu dia melihat kehidupannya begitu gelap, tapi Bapak Ibu, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan ajaib dan sungguh nyata selama 21 tahun dalam kehidupan ibu itu dan anak-anaknya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, menarik sekali bagi saya di dalam teks bacaan kita hari ini adalah burung-burung tadi Bapak Ibu juga dikatakan tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Nah saudara, meskipun memang ya burung-burung itu kita tahu tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi Bapak Ibu, ini tidak berarti ya bahwa burung-burung tersebut sama sekali tidak mengerjakan atau mengusahakan sesuatu. Saudara, kita semua tentu tahu ya, burung-burung itu tetap aktif dan berusaha mencari makanannya. Karena itu saudara, menurut saya, selain ingin memperbandingkan keberadaan atau hakikat kehidupan kita manusia yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih bernilai daripada burung-burung itu Bapak Ibu, hal lain yang Yesus juga ingin bandingkan di sini adalah soal bagaimana kemampuan burung-burung tersebut di dalam mengusahakan makanannya. Saudara, menurut Yesus di dalam teks ini, burung-burung tersebut telah dipelihara ya, telah diberi makan oleh Tuhan, meskipun mereka sangat terbatas di dalam berusaha memenuhi atau mencari makanan. Nah Bapak Ibu Saudara, jika burung-burung yang sangat terbatas di dalam berusaha tetap dipelihara
oleh Tuhan, maka saudara-saudara, terlebih lagi hidup kita manusia. Manusia diberi akal Bapak Ibu. Manusia diberi pengertian. Manusia diberi kemampuan yang jauh melebihi makhluk hidup seperti burung-burung tadi. Jadi saudara, tidak mungkin Allah itu tidak akan memelihara hidup kita manusia Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh mau berusaha, sungguh-sungguh mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Saudara, di dalam Alkitab ya, ada begitu banyak ayat yang mencatat tentang upah yang akan kita peroleh kalau kita berusaha, kalau kita bekerja. Lanjut slide-nya, 2 Tesalonika 3 ayat 10 contohnya ya. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sepanjang hidup Bapak Ibu, kita harus terus berjuang dan berusaha. Alkitab sendiri bahkan berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Amsal 14 ayat 23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Amsal 10 ayat 4. Tangan orang rajin menjadikan kayu. Saudara, ini adalah janji-janji Tuhan bagi setiap kita ya. Jika kita sungguh-sungguh mau berusaha, jika kita sungguh-sungguh mau bekerja. Jadi saudara, selain oleh karena hidup kita jauh lebih bernilai kekal Bapak Ibu, menurut saya, kalau kita sungguh-sungguh mau terus berusaha, Tuhan itu Bapak Ibu pasti akan buka jalan bagi kita, sehingga Tuhan itu akan tetap memelihara kehidupan kita. Saudara, saya ingat ya, Pendeta Philip Andrew. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu kenal, tapi saya rasa beliau pernah diundang juga khotbah di tempat ini ya. Pendeta Philip Andrew adalah gembala senior di Gereja Kalam Kudus, Bandung Bapak Ibu. Dia pernah bercerita, ada jemaat Bapak Ibu yang usahanya terpaksa tutup oleh karena kena imbas ya dari pandemi COVID-19. Tetapi saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat tersebut mengusahakan pekerjaan yang lain, dan hasilnya Bapak Ibu, meski usaha sebelumnya itu tutup, tapi tidak menutup berkat Tuhan. Saudara, Tuhan memelihara hidup orang tersebut dan keluarganya justru dengan usaha yang baru. Saudara, bayangkan ya, jika orang tersebut hanya fokus kepada kekhawatiran atau terhadap kondisi kesulitan yang ada, mungkin Bapak Ibu, orang tersebut tidak akan menemukan usaha yang baru yang melaluinya Tuhan justru memberkati dan memelihara kehidupan dia dan keluarganya. Hal yang ketiga Bapak Ibu, hal yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada kita, mengapa kita tidak boleh khawatir adalah karena ini. Kekhawatiran itu tidak berguna Bapak Ibu. Saudara, di dalam ayat yang ke-27 tadi Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Atau dengan kata lain Bapak Ibu, Yesus di sini ingin berkata bahwa kekhawatiran itu tidak berguna, saudara-saudara. Kekhawatiran itu tidak akan menambah apapun di dalam kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu ya, kalaupun apa yang kita khawatirkan benar-benar terjadi, maka hal itu adalah di luar kendali kita. Saudara, sesuatu yang ada di luar kontrolnya kita, sesuatu yang ada di luar kendali kita Bapak Ibu, tidak akan mampu membuat kita berbuat apa-apa. Karena itu saudara ya, kita itu harus selalu Bapak Ibu bersandar, harus selalu Bapak Ibu fokus kepada Tuhan. Karena saudara-saudara, Tuhan itulah satu-satunya pribadi yang akan menjadi tumpuan harapan kita ketika kita tidak lagi berdaya. Saudara-saudara, tidak hanya itu, hal yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada kita adalah
Saya menemukan Bapak Ibu di salah satu situs internet yang menyebut bahwa 90% penyakit di dalam tubuh kita itu disebabkan oleh kekhawatiran atau kecemasan. Jadi saudara, selain tidak berguna ya kekhawatiran itu, karena tidak akan mengubah apapun atau bahkan menambah apapun dalam kehidupan kita, kekhawatiran Bapak Ibu ternyata justru akan merugikan diri kita sendiri. Karena itu saudara, mari kita jalani hidup ini dengan tenang. Jangan terlalu fokus Bapak Ibu kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Karena hidup kita bukan cuma soal makan, bukan cuma soal minum, bukan cuma soal pakaian, dan lain sebagainya. Percayalah Bapak Ibu saudara bahwa hidup kita yang telah ditebus oleh darah Kristus itu jauh lebih sangat bernilai, jauh lebih sangat utama dan penting. Karena itu dia tidak mungkin Bapak Ibu akan membiarkan kita. Dia pasti Bapak Ibu akan pelihara, akan menolong, akan menjaga setiap kita. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap berjuang Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.